Kamu tahu Albert Einstein? Atau enggak Aristoteles? Tahu dong kalau Albert Einstein penemu teori relativitas. Kalau Aristoteles itu bapak ilmu alam dan biologi kan? Good banget deh, 100 buat kamu. Tapi ada loh ilmuwan yang berpengaruh banget dalam dunia pendidikan kita. Tapi khususnya matematika loh. Hah? Siapa? Terus temuannya apa dong? Al-Khwarizmi. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasannya yuk. Albert Einstein dengan teori relativitasnya, Aristoteles dengan ilmu alam dan biologinya. Lalu bagaimana ya dengan Al-Khwarizmi? Kok bisa ya beliau menjadi salah satu ilmuwan yang paling berpengaruh di dunia pendidikan, khususnya matematika loh? Penasaran? Biar jawaban kalian kelihatan pinter, tetap pantengin videonya ya. Jadi, pada tahun 780 sampai 850 Masehi, Al-Khwarizmi mengemukakan sebuah konsep matematika yang dikenal dengan aljabar. Dari situ, akhirnya Al-Khwarizmi dikenal sebagai bapak aljabar. Lalu, sebenarnya apa itu aljabar? Sebelum kita masuk ke pembahasan aljabar, mari kita lihat seberapa baik teman-teman menyimak apa yang baru saja saya sampaikan. Jawab pertanyaan berikut ya. Mana tahun yang menunjukkan pertama kali aljabar dikemukakan oleh Al-Khwarizmi? Mungkin tak sedikit dari teman-teman semua yang mengalami kesulitan dalam belajar matematika, tak terkecuali pada pelajaran aljabar. Maka dari itu, tetap simak videonya supaya teman-teman jauh lebih bersemangat dalam belajar matematika. Oke, kita lanjut ya. Jadi, kompetensi dasar kita kali ini adalah mengenai bentuk aljabar, unsur-unsur aljabar, dan operasi bentuk aljabar. Di antaranya, penjumlahan dan pengurangan aljabar, perkalian dan pembagian aljabar. Untuk lebih memahami apa itu aljabar, simak ilustrasi berikut ya. Halo Pak Udin. Halo Pak Somad. Wah, kali ini Bapak membeli banyak buah ya? Iya Pak, kali ini saya membeli 3 buah mangga dan 2 buah jambu. Pak Somad membeli apa saja? Saya hanya membeli 2 buah mangga dan 2 buah jambu saja Pak. Dari ilustrasi tersebut, dapat kita ketahui bahwa Bapak Udin membeli 3 buah mangga dan 2 buah jambu. Sedangkan Pak Somad hanya membeli 2 buah mangga dan 2 buah jambu. Selanjutnya, kita ubah ilustrasi buah mangga menjadi X dan buah jambu menjadi Y. Sehingga dapat kita tuliskan menjadi 3X plus 2Y dan 2X plus 2Y. Nah, 3X plus 2Y dan 2X plus 2Y inilah yang disebut dengan bentuk aljabar. Untuk memastikan teman-teman paham terhadap apa yang baru saja saya sampaikan, teman-teman dapat mengerjakan soal berikut untuk latihan di rumah ya. Dari bentuk aljabar, dapat kita lihat unsur-unsur aljabar. Unsur-unsur aljabar diantaranya koefisien, variabel, dan konstanta. Sekarang, teman-teman definisikan terlebih dahulu ya, apa yang dimaksud dengan koefisien, variabel, dan konstanta. Tentunya dengan menggunakan bahasa kalian sendiri dulu ya. Dari bentuk aljabar, dapat kita lihat unsur-unsur aljabar. Unsur-unsur aljabar diantaranya koefisien, variabel, dan konstanta. Sekarang, teman-teman definisikan terlebih dahulu ya, apa yang dimaksud dengan koefisien, variabel, dan konstanta. Tentunya dengan menggunakan bahasa kalian sendiri dulu ya. Bagaimana? Sudah? Kalau sudah, kita bahas bareng ya. Jadi, koefisien adalah
faktor pada suatu suku yang terdapat dalam bentuk aljabar yang melekat pada suatu variabel. Singkatnya, koefisien adalah angka yang ada di depan variabel. Setelah koefisien, unsur yang kedua yaitu variabel. Variabel adalah simbol yang mewakili nilai tertentu, atau bisa kita katakan suatu simbol yang biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Setelah koefisien dan variabel, unsur yang ketiga yaitu konstanta. Konstanta merupakan suku pada bentuk aljabar yang berdiri sendiri, alias tidak di samping variabel. Setelah 3 unsur di atas, ternyata masih ada satu lagi loh yang belum kita bahas, yaitu suku. Jangan salah paham dulu. Suku yang dimaksud bukan suku Jawa atau suku Baduy, tetapi suku yang dimaksud dalam bab kali ini adalah suku dalam bentuk aljabar. Suku dalam bentuk aljabar yaitu suatu nilai yang terdapat dalam bentuk aljabar, yang terdiri dari koefisien, variabel, dan konstanta. Menurut jenisnya, suku dalam bentuk aljabar dibagi menjadi 2, yaitu suku sejenis dan suku tak sejenis. Suku sejenis yaitu suku yang memiliki variabel dan pangkat yang sama. Sedangkan suku tak sejenis merupakan suku yang memiliki variabel dan pangkat tak sama. Sedangkan menurut jumlahnya, suku dibagi menjadi 3. Yang pertama, suku 1 atau monomial. Suku 1 yaitu suku yang berdiri sendiri, tidak dihubungkan oleh operasi penjumlahan atau selisih. Suku 2 atau binomial yaitu suku yang dihubungkan oleh operasi penjumlahan atau selisih. Suku 3 atau trimonial yaitu suku yang dihubungkan oleh 2 operasi penjumlahan atau selisih. Selanjutnya kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan aljabar. Simak ilustrasi berikut ya. Sepulang sekolah, Kak Mila membeli 5 buah pisang dan 4 buah mangga. Sesampainya di rumah, Kak Mila memakan 2 buah pisang dan membeli lagi 2 buah mangga. Jadi, berapa total buah pisang dan mangga yang dimiliki Kak Mila sekarang? Pertama, Kak Mila membeli 5 buah pisang dan 4 buah mangga. Sesampainya di rumah, Kak Mila memakan 2 buah pisang dan membeli lagi 2 buah mangga. Sehingga dapat kita tuliskan sebagai berikut. Kemudian kita kelompokkan buah pisang dengan buah pisang dan buah mangga dengan buah mangga. Alasan mengapa kita mengelompokkan buah pisang dan buah mangga karena buah pisang dan buah mangga merupakan 2 jenis buah yang berbeda. Selanjutnya, kita ubah ilustrasi buah pisang menjadi X dan buah mangga menjadi Y, sehingga dapat kita tuliskan menjadi seperti berikut. Yang perlu diperhatikan dalam mengerjakan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar yaitu memastikan variabelnya sama. Apabila terdapat variabel yang berbeda, maka tidak dapat dilakukan pengoperasian. Kita lanjut ke perkalian dan pembagian aljabar ya. Berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan aljabar, dalam perkalian semua komponen harus ikut dikalikan. Tidak hanya koefisiennya saja ya. Simak contohnya ya. Sebuah tanah berbentuk persegi panjang dengan panjang 6n plus 2 dan lebar n plus 2. Hitunglah luas tanah tersebut.
Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Kemudian kita masukkan panjang 6n plus 2 dan lebar n plus 2. Dengan melakukan perkalian secara distributif, dapat kita tuliskan menjadi seperti berikut. Kita sederhanakan menjadi 6n kuadrat plus 14n plus 4. Sedangkan dalam bentuk pembagian aljabar, kuncinya adalah membagikan antar suku dengan faktor persekutuannya. Contohnya, 6x kuadrat plus 8x dibagi 2x. Dapat kita uraikan menjadi 6x kuadrat per 2x plus 8x per 2x. Terus tinggal kita bagi deh menjadi 3x plus 4. Tak terasa, kompetisi dasar kita telah kita bahas semua. Teman-teman dapat mengulang video ini untuk jauh lebih paham. Jangan lupa tanya ke bapak dan ibu guru di sekolah ya. Sampai jumpa lagi dan semoga bermanfaat. Matematika, ilmu yang